Aa, mungkin kita dulu berharap punya suami yang sebaik itu. Tapi ternyata Allah kirimkan suami yang tidak sebaik itu. Misalnya, ada nggak yang begitu? Mana orangnya di sini? Mungkin kita ngerasa, kenapa ya aku tuh dikasih suami yang seperti ini? Apa nggak ketukar sama suami tetangga? Kadang kita sering salah memahami. Padahal boleh jadi dengan ujian yang datang hari ini membuatmu makin dekat dengan Allah. Sujudmu lebih panjang, doamu lebih lama, bahkan bisa menangis ketika berdoa. Betul? Betul. Percayalah, tidaklah Allah menentukan sesuatu untukmu kecuali itu yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak semua yang kita inginkan sering berakhir sesuai kenyataan. Kadang kita berharap ingin mendapatkan sesuatu, tapi kemudian kita dihadirkan dengan kecewa terhadap sesuatu itu. Seringkali kita kecewa bukan karena keinginan itu salah, tapi karena kita meletakkan harapan pada tempat yang salah. Kita berharap kepada manusia, justru kita dibuat sakit oleh manusia. Pada hubungan, pada sesuatu yang sifatnya sementara, ketika semua itu tidak terjadi, hati kita runtuh. Padahal sejak awal, harapan itu hanya boleh tertuju hanya kepada Allah. Manusia hanyalah perantara. Jika perantara itu pergi, berubah, atau tidak sesuai dengan keinginan kita, seharusnya hati kita itu tidak ikut hancur. Karena sumber harapan kita bukan manusia, tapi Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak pernah berubah. Allah tidak pernah ingkar. Dan Allah tidak pernah tidak mendengar. Ketika harapan kita tidak terjadi lewat jalan yang kita inginkan, bisa jadi Allah sedang memindahkan kita ke jalan yang lebih baik. Maka menata hati berarti meluruskan arah harapan. Bukan berhenti berdoa, bukan berhenti berusaha, tapi memastikan bahwa yang kita gantungkan sepenuhnya selama ini hanyalah Allah. Agar saat dunia tidak sesuai keinginan, iman kita tetap tenang, tetap lapang. Ibu, Ya. kalau bicara keinginan, setiap manusia pasti punya keinginan. Iya apa iya? Iya. Kalau bicara kemauan, setiap manusia punya kemauan. Betul? Betul. Tapi kalau ada pertanyaan, antara keinginan kita manusia dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana yang paling baik? Keinginan manusia atau keinginan Allah? Pasti keinginan Allah, betul? Betul. Kita punya rencana, Allah punya rencana. Rencana siapa yang paling baik? Allah. Allah. Kita punya mau, Allah juga punya mau. Kemauan siapa yang paling baik? Allah. Allah. Maka saat hidup ini tidak sesuai dengan harapan kita, jangan putus asa. Saat hidup ini, apa yang kita rencanakan berbeda hasilnya dengan kenyataan, jangan kecewa. Karena tugas kita sebagai manusia hanya berikhtiar. Pada akhirnya Allah yang menentukan. Maka Allah ingatkan kita untuk tidak mudah berputus asa, untuk tidak mudah bersedih hati dengan apa yang tidak terjadi dalam kehidupan kita. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kata Allah, jangan putus asa, jangan sedih. Sesungguhnya kalian adalah orang yang Allah angkat derajatnya, bahkan paling tinggi posisinya, jika kalian adalah orang yang beriman. Ibu, Iya. ada 3 hal yang harus kita pahami tentang takdir yang Allah berikan. Yang pertama, tidaklah Allah
memberikan sesuatu untuk kita kecuali itu yang terbaik untuk kita. Yang kedua, tidaklah Allah menunda sesuatu untuk kita kecuali sengaja Allah menunda agar Allah menjadikan kita semakin baik. Dan yang ketiga, tidaklah Allah mengambil sesuatu dalam diri kita kecuali Allah sedang akan menggantikan yang lebih baik. Maka percayalah, jangan pernah suuzon kepada Allah. Jangan pernah buruk sangka kepada Allah. Boleh jadi apa yang kamu benci itu yang Allah sukai. Dan boleh jadi apa yang kamu sukai justru itu yang Allah benci. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu sedangkan kamu tidak tahu. Ibu sayang, pemirsa RCTI, kadang kita sering mengeluh dengan takdirnya Allah. Betul apa betul? Betul. Lihat ini dari wajahnya mirip semua. Ini wajah yang sering mengeluh kelihatan. Mungkin kita dulu berharap punya suami yang sebaik itu. Tapi ternyata Allah kirimkan suami yang tidak sebaik itu. Misalnya, ada nggak yang begitu? Mana orangnya di sini? Mungkin kita ngerasa, kenapa ya aku tuh dikasih suami yang seperti ini? Apa nggak ketukar sama suami tetangga? Kadang kita sering salah memahami. Padahal boleh jadi dengan ujian yang datang hari ini membuatmu makin dekat dengan Allah. Sujudmu lebih panjang, doamu lebih lama, bahkan bisa menangis ketika berdoa. Betul? Betul. Percayalah, tidaklah Allah menentukan sesuatu untukmu kecuali itu yang terbaik. Maka belajar menata hati agar kita bisa menemukan kebaikan dari apa yang Allah berikan. Amin. Amin. Insya Allah kita selalu bersabar dengan ketetapan Allah. Dan jangan pernah kenal lelah untuk mengejar harapan, Ustaz. Ya, Masya Allah. Terima kasih Ustaz tausiahnya pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Hilman tadi begitu menenangkan hati kita hari ini. Kita baru saja diingatkan bahwa tidak semua yang kita inginkan harus terjadi. Dan tidak semua yang terjadi itu buruk untuk kita. Kadang yang pergi adalah cara Allah untuk menyelamatkan. Kadang yang tertunda adalah cara Allah untuk menguatkan. Tema menata hati saat harapan tak terjadi ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Mungkin ada yang hari ini sedang menyimpan kecewa, ada yang doanya belum terjawab, ada yang harapannya belum menjadi nyata. Semoga kita bisa belajar meluruskan kembali arah harapan kita. Bukan berhenti berusaha, bukan berhenti berdoa, tapi memastikan bahwa yang kita gantungi sepenuhnya hanyalah Allah Subhanahu Wa ta'ala. Semoga hati kita lebih tenang ya ibu-ibu semua ya. Amin. Lebih kuat, lebih siap menerima apapun takdir yang Allah pilihkan. Saya Sahrul Gunawan bersama kami di Penyejuk Hati. Yes, sejuk di hati. Langsung saja kita ingin dengar nih curhatan dari ibu-ibu yang ada di studio. Siapa yang mau curhat? Wah seneng nih saya kalau semangat gini nih. Yang sebelah kanan saya dulu deh, boleh yang di atas. Ya silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humairah dari Majlis Taklim Baitus Salam Cibinong Gunung Sindur. Ya silakan Ibu Humairah. Izin bertanya, saya sering kali berharap pada suami itu lebih sayang, lebih peduli sama saya. Saya pernah ngomong sama suami saya, tapi jawaban dari suami berlebihan. Itu harus gimana saya, Kayak gimana sih Bu contohnya coba? Bu? Contohnya misalnya Ya. ya, pengen diperhatiin lebih gitu sama suami, lebih Tapi? peduli lagi. Tapi cuek gitu. Oh gitu maksudnya. Terus saya pernah berbicara sama suami,
kata Iya, iya, suami berlebihan katanya gitu. Oh, lebay gitu kali Lebay ya. gitu kalau bahasa Lagian sekarang ibu sih gitu. kayak pengen pacaran mulu. Iya. Pengen kayak muda lagi. Oh. Gitu ya, Iya, Jadi iya, gimana, iya, iya. harusnya gimana saya Oke. mohon pencerahannya. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Ustadz Asad? Emang begitu ya kalau wanita tuh? Iya, maunya diperhatikan. Ya, Bu ya. Ibu siapa tadi namanya? Bu Humairah, baik. Insya Allah nih hari ini cerah sekali seperti di kebun saya melihatnya. Yang ini terong ya, ini wortel. Baik, bismillah pemirsa RCTI dimanapun berada. Memang Allah ibu memasangkan ibu dengan suami ibu itu sudah takdir terbaiknya. Allah pasangkan ibu dengan suami yang hari ini mungkin tidak sesuai dengan kemauan ibu, itulah takdir terbaik yang Allah berikan. Tadi Ustadz Hilman sudah sampaikan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kita anggap tidak baik, tidak suka, tidak nyaman, ternyata itu yang baik buat kita. Sama seperti ibu, ketika melihat suami ibu ya hari ini, mungkin ada kekurangannya, ada hal yang ibu tidak sukai, tapi coba ingat dulu ketika menikah. Nah, dulu ibu waktu menikah dengan suami ibu pasti kan melihat suami ibu apa? Masya Allah ya. Sekarang astagfirullah. Tapi suami ibu dipasangkan dengan ibu karena Allah tahu yang bisa melengkapi kekurangan ibu adalah suami ibu. Begitu juga yang bisa melengkapi kekurangan ibu adalah suami ibu. Suami ibu dilengkapi oleh ibu, ibu dilengkapi oleh suami ibu. Karena memang suami istri ini kan pasangan. Seperti pakaian, saling melengkapi. Makanya ketika hari ini mungkin takdir kita berjodoh dengan seseorang itu, maka yakinlah itu yang terbaik. Tidak mungkin Allah menakdirkan sesuatu lalu itu buruk untuk hambanya, nggak mungkin. Dan di sini kita bisa melihat bahwa memang setiap pasangan itu berbeda-beda, betul ya? Kalau Ibu Humairah ini kan memang senang ekspresif sepertinya, senang berbicara, komunikasi, sedangkan suami pendiam. Dan memang seperti itulah bagaimana Allah menciptakan hambanya beda-beda. Karena wanita itu diberikan Allah karunia 20.000 kata sehari. Makanya Bu Humairah